Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam pelajaran matematika peminatan ya. Kita lanjutkan materi masih dalam bab pertidaksamaan eksponen di part kedua ya. Di part kedua ini pertidaksamaan eksponennya hampir sama dengan persamaan eksponen bentuknya ya. Bentuknya hampir sama dengan persamaan eksponen yang ke-6 kemarin yang telah kita bahas. Langsung saja ya, kita bahas soal hari ini. Dalam pertemuan kali ini saya punya soal tentukan HP himpunan penyelesaian dari saya punya 2 pangkat 2x dikurang 10 dikali 2 pangkat x ditambah 16 lebih dari sama dengan 0 ya. Formatnya ini hampir sama dengan persamaan eksponen yang kemarin. Seperti apa formatnya? Ada A pangkat fx gitu kan, pangkat 2 ya, ditambah A pangkat fx ditambah C. Ini tanda pertidaksamaannya nanti sesuai kebutuhan ya. Apa kebutuhannya, kemudian 0 seperti kemarin ya. Nah, ketika mengikuti format ini ya, perhatikan di soal. Di format ini pangkat 2-nya keluar nih di bagian pertama ya, suku yang pertama. Berarti ini kan ada pangkat 2 nih, kita keluarkan pangkat 2-nya gitu kemarin ya. Berarti di sini bersisa tinggal 2 dan x ya. Nah, yang mana nanti ini kita misalkan nanti ya, dikurang 10 ada 2 pangkat x nih gitu ya, ditambah 16 lebih dari sama dengan 0 ya. Paham ya, seperti kemarin ya. Kemudian kita misalkan di sini ada 2 pangkat x nih. 2 pangkat x kita misalkan dengan, anggap saja boleh apa aja ya, boleh pakai apa aja. 2 pangkat x kita misalkan, misal saya pakai p ya, berarti kita rubah 2 pangkat x ini ya. 2 pangkat x kita rubah menjadi p pangkat 2 dikurang 10. Berarti ini kan P ya, ini P ditambah 16 lebih dari sama dengan 0 ya. Kemarin begini kan, gampang ya, cuma pertidaksamaan kalau sekarang nih. Kemudian kita faktorisasi dia ya, kan gitu. Berarti di sini P, di sini P, tanda faktornya apa nih? Oh, belakangnya plus, berarti kembar di sini. Kembarnya apa? Kembarnya melihat tanda depannya negatif, berarti kembar negatif. Sekarang dua bilangan kalau dikali hasilnya 16 dijumlah hasilnya 10. Siapa? Ya 8 dan 2 gitu ya. Dapat kita nih pembuat 0 kan? Pembuat 0. Berarti yang pertama ada P min 8 sama dengan 0. Yang kedua ada P min 2 sama dengan 0. Berarti kita dapat P yang pertama adalah 8, P yang kedua adalah 2. P min 2 pindah jadi 2. Sampai sini belum selesai. Ya, ini kan pertidaksamaan. Kita harus menentukan daerah penyelesaian ya, menggunakan garis bilangan. Ada 2 batas dari P yang kita dapat. Mana nih? Ya, kita dapat ini nih 2. Ya. Ada 2 dan 8, ada 8 dan 2. Kira-kira yang paling kiri 2 atau 8? Yang paling kecil berarti 2 ya. Di sini 2, di sini 8. Ini garis bilangan. Ya, sekarang lingkarannya isi atau bolong? Kita lihat ada pertidaksamaannya. Oh, ada sama dengannya, berarti lingkarannya berisi penuh. Ya, alias nanti dia diajak, batasnya ini diajak atau merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan yang ada. Selanjutnya, untuk menentukan nilai daripada 3 daerah di garis bilangan ini, seperti kemarin kita ambil alat bantu, x-nya sama dengan 0. Yang paling gampang ya. X sama dengan 0 ada di mana? Letak di garis bilangan. Kiri, kanan, tengah. Kiri, tengah, kanan ada di sini 0 ya. Ini 0. Ya, ada di sebelah kiri. Nah, x sama dengan 0 kita ujikan dia kemana? Nah, ini ke pertidaksamaan. Ya, kepertidaksamaan ini ya, bukan X, maaf ya, P ya, sorry.
bukan X ya, P. Kenapa P? Karena di sini P ya, bukan X, P ya. Kita ambil P sama dengan 0. P sama dengan 0 ada di daerah yang paling kiri. Ya enggak? Bener ya? Karena 0 itu lebih kecil dari 2. Sekarang P yang sama dengan 0 ini kita uji kemana? Uji ke sini nih. Ada 2. Boleh ke sini, boleh ke sini. Yang mengandung P aja. Ya, misal yang ini nih enak banget nih. Ya. Kepada P kuadrat min 10P plus 16. Kita cuma mau menentukan kalau daerah yang ada nolnya nanti nilainya positif apa negatif gitu ya. Paham ya? P nya kita ganti 0. 0 kuadrat min 10 kali 0 plus 16. Tinggal 0, ini 0 semua ya. Tinggal plus 16. Berarti positif. Oh, kalau yang ada nolnya berarti nilainya daerahnya positif. Mana? Ini 0 di sini tadi 0 ya. Berarti positif. Selang-seling berarti ya negatif, di sini positif. Nah, sekarang daerah penyelesaiannya mana? Lihat tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan 0. Berarti yang bertanda kalau lebih dari sama dengan 0 yang bertanda positif ya. Ke kiri dari 2 dan ke kanan dari 8. Tapi lingkarannya berisi penuh nih. Berarti nanti ada tanda sama dengannya juga. Gitu ya. Bisa kita tentukan nilai X-nya ya, nilai P. Sorry, maaf bukan X ya, P. Di sini P ya. Berarti P yang pertama adalah 2 ke kiri. Berarti P kurang dari sama dengan 2. Paham ya? P ke kiri kan berarti P kurang dari 2 nih. Ya, sama dengan. Kenapa sama dengan? Ada sama dengannya, lingkarannya berisi. Dan yang ini berarti P ke kanan dari 8. Berarti lebih besar atau sama dengan 8. Ya, ini ya. Sudah selesai, Pak? Belum. Kita dapat ini baru nilai P-nya. Kan yang diminta X ya, HP. Atau nanti tentukan nilai X yang memenuhi. P-nya kita ganti. Tadi P-nya itu apa? 2 pangkat X. Ya. P-nya itu 2 pangkat X kita ganti. Berarti 2 pangkat X kurang dari 2. Yang ini 2 pangkat X lebih dari 8. Udah selesai nih. Ya. Ini gampang aja sebenarnya nih. Kita samakan kayak kemarin ya, ini dibentuk yang kemarin. Di sini 2, di sini 2. 2 di pangkat berapa yang hasilnya 2? Atau kan gini, ini 2 pangkat 2 polos ini berarti 2 pangkat 1 ya. Atau 2 pangkat berapa jadi 2 hasilnya. Ya berarti X-nya ini di sini jadi 1. Paham gak nih? Ya enggak, 2 pangkat 1 hasilnya 2 gitu kan, tandanya mengikuti. Nah, ini baru X yang pertama. Paham ya? Mudah-mudahan paham nih. Ini kan persamaan eksponen nih. Hampir sama. Nah, yang ini sekarang sama. 2 di pangkat berapa yang hasilnya 8? Tandanya mengikuti, tapi 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 3 ya. 2 pangkat 3 berarti nilai X-nya adalah 3. Sudah selesai. Berarti HP-nya adalah X kurang dari 1, X kurang atau sama dengan 1, atau X lebih dari sama dengan 3. Selesai. Bisa ya? Mudah-mudahan paham ya. Gampang kok, tinggal dilihat materi-materi yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya. Ya, tapi di sini harus jelas, kalian harus teliti ketika menggunakan P, berarti yang di garis batasnya ini, garis bilangan adalah P, baru nanti dirubah menjadi X. Gitu ya. Paham gak nih? Mudah-mudahan paham. Ya. Dan ini nanti akan dikeluarkan sebagai ujian tengah semester. Ya, dipelajari ya. Sekali lagi deh. Ya. Sekali lagi, saya punya nomor 1, nomor 2 berarti. Tentukan nilai X yang memenuhi. Yang memenuhi, misal saya punya 2 pangkat 2X min berapa ya? Jangan deh. Saya punya
3 pangkat 2x min 4 dikali 3 pangkat x plus 1 plus 27 kurang dari 0. Nah, ini sama ya kayak kemarin ya. Ini ada plus di sini, awas hati-hati. Ya, berarti kan ini kalau kita rubah menjadi 3 pangkat 2x min 4 dikali. Nah, ini ada 2 nih. 3 pangkat x plus 1 itu sama dengan 3 pangkat x dikali 3 pangkat 1 gitu kan kalau dipecah ya. Ini asalnya dari sini. Berarti kalau saya tentukan 3 pangkat satunya saya dulukan dikali 3 pangkat x. Paham ya? 1 tambah x ya x tambah 1. Paham mudah-mudahan. 27 kurang dari 0. Sama seperti yang tadi. Berarti ini kita rubah nih. Pangkat 2 nya dikeluarkan. Jadi tinggal 3 pangkat x min 4 kali 3 12 berarti 3 pangkat x ditambah 27 kurang dari 0. Kalau udah kayak gini sama kayak tadi. Ya, misal di sini saya rubah 3 pangkat x itu adalah m. Ya, 3 pangkat x itu adalah m. Berarti m pangkat 2 min 12m plus 27 kurang dari 0. Begitu kan? Ya. Paham ya? Kita lanjutkan. Ya, berarti langsung difaktorisasi. M, awas ya di sini m kurang dari 0. M sama kayak tadi, berarti tanda belakangnya plus, pasti di sini kembar. Kembarnya apa? Berarti min di sini ada depan. Dua bilangan kalau dikali hasilnya 27 dijumlah hasilnya 12. Ya pasti 9 dan 3. Sudah selesai. Pembuat 0. Ya. Berarti yang pertama kita punya m min 9 sama dengan 0, yang kedua m min 3 sama dengan 0. Berarti yang ini m kita yang pertama punya plus 9, yang ini plus 3. Belum selesai, ini jadi batas di garis bilangan. Ya, di garis bilangan. Kita buat garis bilangan, menentukan DP, daerah penyelesaian ya. Nah, yang pertama ada 9 dan 3, berarti yang paling kiri 3 ya. Paling kiri 3, kemudian diikuti 9. Ya, sekarang lingkarannya isi atau bolong, kita lihat tandanya nggak ada sama dengan ya, berarti bolong. Nah, bolong. Kita ambil alat bantu x sama dengan 0 supaya lebih mudah nanti kita uji dia ke pertidaksamaannya. Sekarang x sama dengan 0 ada di sebelah mana? Kiri ya. Kurang dari 3 kan? 0 ada di sini ya. Ini 0. X kayak. Maaf, bukan x ya. M ya. Ini M. M sama dengan 0. Kita uji kemana? Kita uji ke sini yang ada M-nya. Ya, ini gampang aja nih karena M-nya 0. Ini pasti 0. Ini 0. Tinggal 27. Positif 27 tuh. Berarti positif. Daerah yang ada 0-nya itu bernilai positif. Di sini positif. Di sini negatif. Di sini positif. Ya, sudah ya. Sekarang kita lihat pertidaksamaannya kurang dari 0. Berarti kalau kurang dari 0 itu yang bernilai negatif ada di sini ya, di antara 3 dan 9. Berarti bisa kita tulis M nya adalah antara 3 dan 9 gitu loh. M terhadap 3 kan ke kanan dari 3, berarti M itu lebih besar dan M kurang dari 9 gitu. Kok Pak nggak ada sama dengan? Yang nggak ada. Kenapa? Karena lingkarannya bolong ya, mengikuti ini. Sudah nih, selesai ya. Ya, kita lanjut ya. M kita ganti, berarti M itu siapa? 3 pangkat X. 3 pangkat X, di sini 3, di sini 9. Nah, kalau kayak gini gimana Pak? Ini lihat aja di sini. Ya, kita rubah basisnya semua menjadi basis 3. Ini kan 3. Ini berarti 3 pangkat 1. 9 itu kita rubah, berarti menjadi, ini kan 3 pangkat 1, 3 pangkat X kurang dari 9 itu adalah 3 pangkat 2. Gitu ya. Sudah nih, karena sudah basis 3 semuanya sama, tinggal pangkatnya eksponennya aja yang diambil. Tinggal 1 kurang dari X kurang dari 2. Inilah HP-nya ya, atau nilai X yang memenuhi tadi sesuai soalnya. Bisa ya. Ya, mudah-mudahan kalian paham.
Nanti kalau ini bisa diulang kembali videonya, ditonton kembali. Ya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.